Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu MySQL. Jadi pada pertemuan kemarin, qadarullah saya tidak bisa masuk. Jadi pengertian vlog tentang ini saya ngambil dari internet, guys. Websitenya namanya declub.id. Cari aja mengenal fungsi MySQL dan ini dasar-dasarnya. Jadi MySQL itu dia termasuk yang saya pahamin tuh dia masuknya ke database. Jadi kalau kalian udah sering pasti tidak asing lagi dengan istilah query pada SQL. Query ini sangat familiar dalam pengolahan database. Jika kalian ingin bekerja di bidang data, struktur query, language, atau SQL adalah salah satu bahasa pemrograman yang wajib kalian kuasai. Menurut data SQLizer, SQL menjadi bahasa pemrograman kedua yang paling banyak digunakan developer dengan persentase 50,8%. Query sendiri merupakan suatu bahasa pemrograman atau disebut juga sintaks yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah tertentu pada suatu database dan juga sistem informasi. SQL adalah bahasa standar terstruktur yang digunakan dalam pemrograman dan dirancang untuk memanajemen, mengolah, dan mengakses data pada suatu sistem manajemen database. Oleh karena itu, penting bagi pemula untuk mengetahui perintah dasar SQL. Langsung kita ke fungsi dasarnya aja ya. Ini ada tabel ini, fungsi dasar MySQL. Kalian bisa baca di sini. Secara garis besar, fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengolah database pada sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain yang dimiliki adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Hampir seluruh penyedia server web atau host menyediakan fasilitas untuk MySQL dalam pengembangan aplikasi berbasis website untuk dikelola oleh web developer. Kemudian interface dari MySQL adalah php-myadmin yang berfungsi untuk menghubungkan antara bahasa pemrograman PHP dengan MySQL untuk proses pengolahan berbasis data pada web. Kemudian kita bahas DDL, Data Definition Language, adalah subperintah query SQL yang digunakan untuk mendefinisikan di sebuah database dan tabel. Dengan query inilah kamu dapat membuat tabel baru, mengubah dataset, menghapus data, membuat indeks, menentukan struktur, penyimpanan tabel, dan sebagainya. Terdapat 5 perintah penting dalam DDL, yaitu create, alter, rename, sort, dan drop. Beberapa perintah dasar yang termasuk DDL diantaranya create, seperti namanya. Perintah create itu merupakan perintah yang bisa kamu gunakan ketika membuat sebuah database yang baru. Baik itu berupa tabel baru atau sebuah kolom baru, kamu bisa membuat sebuah query dengan contoh create database, nama underscore database. Yang kedua adalah alter. Perintah alter digunakan untuk melakukan perubahan struktur tabel yang telah dibuat, misalnya menambah field, add,
mengganti nama field change ataupun menamakannya kembali rename, dan menghapus field drop dengan contoh alter table, nama underscore table, add nama underscore column data type. Yang kedua adalah rename. Perintah rename digunakan untuk mengubah nama table apabila sebuah table ingin diganti namanya. Contohnya seperti rename table nama underscore table underscore lama to nama underscore table underscore baru. Yang berikutnya adalah drop. Drop adalah perintah digunakan dalam menghapus baik itu berupa database, table maupun kolom hingga indeks. Contohnya drop database nama underscore database. Berikutnya adalah show. Perintah DDL ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel yang ada. Mungkin sampai sini saja penjelasannya. Juga kemarin kurang tahu dan ingin tanya gitu ya, sampai mana tanya. Sekian. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.